peradilan perdata yang isinya itu meminta pemilu dihentikan. Oh, jadi itu rangkaian dari skenario Rangkaian dari memperpanjang itu sampai ke PN pusat. Iya, bahkan sampai saya juga, ke sini. Iya, bahkan saya juga mendengar siapa pelakunya yang melakukan itu. Ya orang-orang ada di kementerian juga. Dari dalam pemerintahan? Iya, udah. Lalu disuruh batalkan pemilu. Kan isinya kan, menunda pemilu dimulai dari awal coba. Kan kacau lagi. Kacau lagi. Kan itu artinya memperpanjang jabatan. Kalau sudah sampai April harus ditunda, berapa tahun lagi harus dimulai dari awal lagi kan? Waduh, waktu itu ini orang mainnya kasar sekali. Sudah menggunakan pengadilan. Kebetulan kan saya banyak teman. Hakim, teman sekolah gitu yang nanti di pengadilan tingginya di Mahkamah Agung juga. Saya bilang, saya ini tidak akan mempengaruhi Anda. Pengadilan itu bebas, tapi menurut saya ini jorok. Itu ketika Anda masih menjadi Menko Polhukam? Iya, Menko Polhukam. Itu ketua pengadilannya teman sekolah saya. Ada hakim di sana lagi, hakim tinggi ketua saya. Yang mengadili kasus ini pengadilan tinggi juga adalah mahasiswa saya, pasca sarjana. Saya bilang, saya ngajari Anda dulu loh di kampus. Saya bilang, jujur, tegakkan hukum. Kalau memang itu benar, putuskan dia benar. Tapi kalau salah, Anda akan berhadapan dengan rakyat. Batalkan itu. Yang PN pusat itu ya? Yang PN pusat akhirnya batal. Kalau enggak kan, itu sampai ke Mahkamah Agung. Kan cilaka kita ini. Pasti batal pemilunya. Itu usaha-usaha dari awal untuk memperpanjang periode, untuk menambah 2 tahun, kemudian sesudah kalah lewat pengadilan lagi, sehingga rakyat marah pada waktu itu. Nah sesudah itu ngakali lagi ke Mahkamah Konstitusi. Iya kan? Jadi gagal di pengadilan negeri, naik lagi ke Mahkamah Konstitusi. Masuknya Gibran itu menjadi calon, itu pelanggaran yang luar biasa. Saya ngatakan ini berani wong sudah diputus oleh MK bahwa itu melanggar. Kan gitu. Jadi semua dilakukan untuk melakukan ini. Nah sekarang ketemu batunya. Rakyat sudah sampai di leher. Sehingga demo kemarin nggak bisa dibendung kan. Nggak bisa dibendung oleh siapapun. Nggak bisa dibendung oleh siapapun karena itu organik. Itu aja. Ya, kemudian demo seperti itu tiba-tiba orang kaget Pak, ternyata mahasiswa masih mau protes. Karena dulu kita berpikir ini mahasiswa tidak akan turun nih kalau udah susah nih. Tiba-tiba kemarin itu tiba-tiba muncul di berbagai daerah di berbagai kota. Kan dulu saya sudah bilang, saya bilang ini kalau Anda begitu terus, Tuhan akan turun tangan. Iya kan? Saya bilang, Anda berbuatnya sudah jelek. Ya. Sekarang kita mulai dulu dari kasus ini, Mahkamah Agung misalnya kan. Saya bilang ketika Mahkamah Agung kemudian memutus Kaisang boleh calon itu kan norak sekali. Kan sudah jelas bunyi undang-undang bahwa 30 tahun itu saat diajukan pencalonan kan, saat pencalonan tiba-tiba diubah saat pelantikan. Itu dari mana Mahkamah Agung gitu? Karena tidak ada akal sehat yang bisa melakukan itu. Maka waktu itu saya bilang, wah ini sudah jorok. Oleh sebab itu saya mual. Ini kan, saya bilang saya mual mengomentari ini karena Mahkamah Agung sudah busuk. Oleh sebab itu lakukan apa yang mau kau lakukan, tapi akan sampai saatnya kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sekarang terbukti Pak, ketika PKPU-nya mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, berarti putusan Mahkamah Agung itu berarti gugur kayaknya kemarin. Iya. Jadi ini sudah jorok sekali. Pengadilan yang dipakai, kalau dulu partai politik, lurah gitu. Lalu sekarang pengadilan. Lalu kalau ditanya, enggak tahu saya, itu bukan urusan saya. Loh, kok begitu jawabannya? Dia kan penanggung jawab. Dan sudah tahu bahwa itu permainan politik. Itu semua orang bodoh aja tahu bahwa itu permainan politik. Nah, itu satu ya. Bahwa Tuhan turun tangan. Alam semesta memilih jalannya sendiri untuk memperbaiki. Itulah yang disebut semesta mengatur. Lalu yang ketiga perkembangan politik yang saya dengar ya, Itu juga Pak Prabowo berperan. Bahwa Pak Prabowo tidak menghendaki itu. Karena itu permainan tidak sehat bagi demokrasi. Artinya ancaman demonstrasi yang besar kemarin itu lalu ada Pak Prabowo mengatakan jangan sampai meneruskan gitu? Iya, jangan diteruskan itu. Katanya Pak Prabowo juga, saya tidak dengar sendiri dari Bu Mega, tapi sudah beredar itu, bahwa Pak Prabowo menyatakan kepada Bu Mega melalui telepon bahwa itu bukan kehendak saya. Oleh sebab itu besoknya ketika sesudah gagah-gagahan di balik, masa di balik itu kan konyol sekali, satu undang-undang 1 jam membahas DIM. DIM-nya itu DIM baru. Saya tahu ceritanya. DIM baru. Dibuat
Saat itu begitu ada putusan MK bahwa umur mengikuti putusan MK. Dulu di undang-undang yang diajukan pada bulan Januari itu, ya, belum ada urusan umur itu, urusan umur untuk cagup. Belum ada. Kok tiba-tiba muncul sekarang katanya itu undang-undang yang diusulkan pada bulan Januari oleh Presiden. Waktu itu belum ada kasus itu. Kok tiba-tiba muncul DIM sekarang? Kan berarti bohong itu. Iya kan? Bohong banget. Nah di situ katanya Pak Prabowo malah bukan kehendak saya. Itu informasi yang Bapak dengar dari mana? Sekarang beredar tuh Pak, yang beredar di penjelasannya dari Hamid Awaludin. Saya dari juga tadi sumber, ya? mendengar beberapa orang ex-One Team Press katanya memang itu. Dan menurut saya itu benar. Tapi lebih dari itu, ya juga demonstrasi yang meledak secara tiba-tiba itu karena rakyat sudah tidak tahan, dibohongi dan mau mempermalukan rakyat Indonesia ke seluruh dunia. Masa rakyat begini besar mau dikangkangi oleh satu keluarga? Rakyat tidak tahan lagi, turun semua. Tadi saya ketemu dengan beberapa seniman. Saya tidak mendukung siapa-siapa. Saya bekerja sebagai seniman, tapi hati saya merasa sakit ketika melihat rakyat Indonesia diperlakukan begini oleh pemimpin kita sendiri.